Ngakak, PKS mau manfaatin duit Sandi untuk Pilpres? Ditolak mentah-mentah oleh Prabowo. Ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Nasdem dan PKS mau menjodohkan Anies dengan Sandi. Artinya mereka kesulitan logistik untuk biaya Capres Yohanes. Dalam hati, Prabowo Yohanes seorang pengkhianat. Enak saja orang gue dijadikan Cawapres untuk melawan gue. Sandi enak aja, gue mau dijadiin mesin ATM. Utang dulu gak dibayar. Ya masuk akal. Apakah itu ya maksudnya Sandiaga Uno dijadikan Cawapres? Apakah karena punya logistik yang sangat banyak sekali? Ya bisa jadi seperti pilkada pada tahun 2017 yang lalu. Nah, kalau menjadi Mas Sandi, saya kira Sandi sudah menjawab berkali-kali di semua forum ya, bahwa dia patuh dan akan taati keputusan partai. Dan keputusan partai yang sudah jelas saya dan presiden. Ketika itu selama dia di partai, dia akan patuh sama garis partai. Tapi kalau Pak Sandi Uno kan bukan tokoh perubahan tapi tokoh kolaborator kan. 5 tahun terakhir ini jadi kolaborator, jadi agak sulit diterima akal sehat Pak Sandi Uno masuk dalam tokoh perubahan. Sandiaga Uno dibilang politisi paling tajir di negeri ini. Bayangin saja, harta kekayaannya mencapai 10,6 triliun. Serakus-rakusnya kader Partai Demokrat mengumpulkan harta kekayaan lewat jalur korupsi seperti Lukas NMB, Andi Malarangeng, dan M. Nazarudin masih nggak ada apa-apanya harta yang mereka miliki tersebut jika dibandingkan dengan harta Sandiaga. Hal inilah yang kemudian membuat Prabowo tertarik untuk mengajaknya bergabung di Gerindra kala itu. Bagi yang bersambut, Sandi langsung setuju bergabung dengan partai berlambang burung Garuda itu. Nah, dengan modal besar yang ia miliki, Sandi benar-benar memberi manfaat bagi Gerindra. Seperti pada Pilgub DKI 2017 yang paling banyak keluar duit untuk mendanai kampanye, yaitu 108 miliar. Sedangkan Anies bisa jadi nggak sampai 2,5% duitnya yang keluar untuk mendanai kampanye waktu itu. Karena harta kekayaannya saja yang cuma 5,6 miliar. Berkat didukung oleh dana yang gede tersebut, plus didukung oleh Kadrun 212, mereka berhasil mengalahkan pasangan Ahok Jarot. Gak hanya itu saja, Anies juga masih sempat-sempatnya minjam duit Sandi 50 miliar lebih. Memanfaatkan duit Sandi untuk kepentingan politik terus berlanjut di Pilpres 2019. Kala itu kita tahu sendiri bahwa yang menjadi Capres adalah Prabowo, kader Gerindra, dan yang menjadi Cawapres, Sandi, kader Gerindra juga. Lantas kenapa PKS dan PAN mau mengusung keduanya yang sama-sama kader Gerindra tersebut? Ya karena dibayar Ferguson. Menurut Wasekjen Demokrat kala itu Andi Arief, PKS PAN dibayar masing-masing 500 miliar untuk mendukung pasangan Prabowo Sandi. Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Sandi bahwa ia telah menghabiskan duit 1,4 triliun untuk ikut pemilu. Siapa coba yang nggak mau dikasih cuan 500 miliar coba dengan mengusung Prabowo Sandi doang? M. Taufik saja hanya dikasih lobster langsung menyatakan dukungan kepada Anies. Apalagi 500 miliar. Hal ini pula yang membuat PKS ketagihan. Ternyata memanfaatkan duit Sandi memang enak. Seenak memanfaatkan duit hasil korupsi sapi. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan karena memang lagi musim kemarau. Tiba-tiba partai itu mengatakan membuka peluang pasangan Anies Sandi sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Yang mana hal itu diungkapkan oleh politisi PKS Andi Azizi bahwa di internal PKS saat ini muncul usulan agar Anies diduetkan dengan Sandiaga saja. Padahal kalau PKS beneran menduetkan pasangan itu bukan tanpa resiko Ferguson. Pertama, menutup peluang bagi kadernya Aher untuk ikut Pilpres. Kedua, bisa bikin kecewa kader PKS Jatim yang telah mengusulkan Khofifah sebagai Cawapres Anies. Ketiga, PKS harus meyakinkan Demokrat agar partai berlambang bintang Mercy itu merelakan ketumnya tidak jadi Cawapres Anies. Meyakinkan Partai Demokrat yang sulit, karena selama ini partai besutan SBY itu getol banget menyuarakan dukungan kepada AHY agar jadi Cawapres. Lawang harta yang paling berharga yang dimiliki oleh Demokrat cuma AHY kok. SBY pengaruhnya sudah habis. Demokrat citranya sudah buruk lantaran katakan tidak pada hal korupsi.
Kemudian pada tahun 2023 ini masih saja ada kader yang ditangkap KPK karena korupsi. Teranyar, kader Demokrat yang diciduk oleh lembaga anti rasuah adalah Bupati Mamberamo Tengah. Nah, lengkap sudah penderitaan DPD Partai Demokrat Papua. Sebelumnya ketuanya Lukas NMB yang diciduk juga karena katakan tidak padahal korupsi, sungguh terlalu. Sehingga satu-satunya jalan agar tidak gurem ya Demokrat harus dapat efek ekor jas. Syaratnya AHY harus jadi cawapres. Gak masalah Anies AHY kalah, tapi kalau putra sulung SBY itu ikutan pilpres, sudah bisa dipastikan perolehan suara Demokrat akan meningkat. Berat memang tugas PKS meyakinkan partai yang demikian, tapi demi cuan apapun dilakukan. Hanya saja belum juga sempat niaja dijalankan sudah keburu ketahuan oleh Prabowo. Tak pelak Ketum Gerindra itu langsung menolak dengan tegas Sandi dipasangkan dengan Anies. Karena dia paham betul kalau wakil ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut jika dipasangkan dengan Anies pasti akan diporotin. Kata Menhan Prabowo, soal Mas Sandi yang saya kira dia sudah menjawab berkali-kali di semua forum bahwa dia patuh dan akan menaati putusan partai. Nah, yang kita tahu sendiri bahwa Partai Gerindra sudah memutuskan mengusung Prabowo sebagai Capres 2024. Begitupun dengan Sandi sudah kapok diporotin PKS DKK. Hasilnya juga nggak ada. Artinya ia juga menolak dipasangkan dengan Anies. Terakhir, kalau AHY mau jadi cawapres Anies, sebenarnya cukup gampang, siapkan saja duit. Itu saja, karena PKS pada dasarnya memprioritaskan cawapres yang bisa mendanai kampanye. Bagaimana menurut Anda? Ngambek, Wiz Khalifa sindir sepinya banjir di media sosial. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Kami akan bantu mendorong di bawah agar tugas-tugas di kepala dinasnya itu lebih cepat. Itu kalau mau. Mereka tidak. Mereka hanya menyorot hal-hal yang berada di media sosial. Contoh banjir yang cuma sehari diramaikan. Tapi soal pipanisasi air bersih, saya ulangin ya, itu ide dari saya, saran saya kepada PSI untuk mengkritisi Anies agar warga menjadi mendapatkan lebih cepat tentang pipa air bersih di Jakarta. Karena selama ini baru 58% apa 60%. Penambahannya belum banyak. Itu dari saya, jadi jangan bilang itu dari PSI. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Geis adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Geis sebaliknya. Kalau bicara dia seperti preman yang tak tahu tata krama, kasar, artikulasinya kacau, dan bahkan sering berkesan tak berlogika. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya, mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. Memang luar biasa sekali. Banjir melanda beberapa titik di Jakarta. Ada sebagian wilayah di mana warga terpaksa harus mengungsi. Pendukung Anies Wiz Khalifa menyoroti sepinya pembahasan banjir Jakarta di media sosial kali ini. Menurutnya, hal ini berbeda dengan saat-saat Anies masih menjabat. Hampir setiap kali banjir melanda Jakarta, selalu saja banyak kritikan yang dilayangkan kepada Anies. Sentil Wiz Khalifa, di Jakarta tak ada lagi banjir di medsos. Tak hanya itu, tuntutan untuk menuntaskan banjir dalam 6 jam pun sudah tidak dibahas. Ia menyindir jika tuntutan tersebut adalah program Anies yang harus dihapus peninggalannya. Wah, kacau banget bah. Heru baru kerja berapa bulan sih Yul? Baru 4 bulan. Kerja baru 4 bulan, hampir 5 bulan. Diminta untuk mengatasi banjir dan menghilangkan banjir secara total? Ya nggak mungkin dong. Lebih cocok kalau kita soroti kinerja Anies saja deh. 5 tahun nggak kerjakan apapun untuk atasi banjir, selain cuma kerak-keruk sungai, merusak jalanan dengan menanam sumur resapan. 5 tahun itu lama loh yo. Tapi Anies nyaris tidak lakukan apapun. Ketika PJ Heru gantikan baru 4 bulan sudah minta hasil maksimal. Ini sih jurus menjilat yang sangat-sangat konyol. Wiz menyindir soal target banjir 6 jam surut yang tidak diterapkan oleh PJ Heru. Menurut saya target ini aneh dan banyak cacatnya. Buktinya di era Anies, banjir pernah lewati 6 jam tapi nggak surut tuh. Bahkan di eranya banjir pernah sampai berhari-hari
sehingga warga terpaksa minggat untuk sementara. Malah ketika ditanya alasannya, Anies ngelesnya bejibun. Ia bilang banjir berkaitan dengan volume air hujan serta aliran air sungai. Target 6 jam dihitung setelah hujan dengan intensitas di atas 100 mm per hari berhenti. Sedangkan untuk wilayah yang ada di dekat sungai, waktu 6 jam dihitung setelah aliran sungai kembali ke titik normal. Targetnya banyak syarat dan ketentuan berlaku. Ketika target tidak tercapai, maka dibikin alasan untuk menutupi kegagalan. Kata Anies waktu itu, jadi kita menetapkan target untuk setelah hujan berhenti bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka tidak terjadi banjir. Artinya ada sesuatu yang salah dalam manajemen. Begitu juga dengan aliran sungai. Kalau aliran sungai sudah kembali pada titik normal, maka 6 jam sesudahnya. Kalau aliran sungai tidak turun-turun, maka otomatis banjirnya akan terus terjadi. Inilah pengendalian kita menggunakan target, kata Anies kala itu. Jadi target surut 6 jam itu tidak realistis. Sama tidak realistisnya ketika Anies buang miliaran rupiah bangun jalur sepeda, tapi yang memakai jalur ini bisa dihitung pakai jari doang. Anies ingin seperti di Eropa di mana banyak warga yang naik sepeda. Pada situasi seperti itu tidak mungkin diterapkan di Jakarta. Budaya mobilitas di sana beda jauh dengan di sini. Di sini bersepeda buat hobi saja, kalaupun olahraga palingan cuma seminggu sekali. Anies itu rajanya bikin kebijakan tanpa manfaat. Asal jadi, yang penting bisa dipamerkan di medsos. Ada manfaatnya atau tidak, yang penting anggaran terserap dengan sempurna. Harusnya guys tanya kepada Anies, waktu 5 tahun dibuang sia-sia ngapain aja? Kalau Heru tidak ada progres selama 5 tahun wajar kalau mau kritik. Yang baru kerja disindir sedangkan yang sudah 5 tahun gak ngapa-ngapain malah dipuji habis-habisan. Jadi loyalis dan relawan pula. Banjir Jakarta memang sudah akut, hampir sulit mengatasi banjir secara tuntas 100%. Tata kota semrawut, amburadul, jalur air tidak jelas, air tanah dieksploitasi besar-besaran, hingga permukaan tanah turun drastis setiap tahun. Kebiasaan jorok warga yang suka buang sampah sembarangan. Yang bisa dilakukan saat ini adalah mengurangi titik banjir sebanyak yang bisa dilakukan. Intinya, Anies menghindari ajakan kolaborasi dari pemerintah pusat untuk atasi banjir. Itu fakta, normalisasi tertunda. Anies tidak mau karena bagian dari tugasnya adalah menggusur dan membebaskan lahan. Anies ogah ribut dan bikin gaduh dengan warga akibat relokasi. Ia terperangkap oleh janjinya sendiri. Ia terpaksa mengulur waktu selama mungkin. Ia terpaksa berdebat dengan pusat dengan segala alasan yang dia pikirkan. Jadi bagaimana menurut Anda?